Dalam kisah Dzulkarnain, Al-Quran menceritakan perjalanannya ke barat dan timur dunia. Namun di luar Al-Quran, muncul satu istilah yang sering dibicarakan. Istana Putih, tempat megah, simbol kekuasaan, puncak peradaban dunia. Pertanyaannya, benarkah Dzulkarnain pernah sampai ke sana? Atau ini hanya simbol dari sesuatu yang lebih dalam? Al-Quran tidak menyebut nama tempat secara detail. Yang disebut adalah arah dan perjalanan. Dzulkarnain melakukan perjalanan ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, dan ke wilayah yang tertindas oleh Yajuj dan Majuj. Artinya, fokus Al-Quran bukan pada bangunan, tapi pada sikap Dzulkarnain. Dia diberi kekuasaan luas, namun tetap adil, tetap bertakwa, dan tetap sadar bahwa kekuasaan itu amanah dari Allah. Istilah Istana Putih tidak muncul dalam Al-Quran. Ia muncul dalam riwayat sejarah dan tafsir lama. Sebagian ulama dan sejarawan menafsirkannya sebagai simbol pusat kekuasaan besar, istana megah peradaban dunia, atau ibu kota kerajaan yang sangat maju. Jadi, Istana Putih bukan nama pasti, melainkan sebutan simbolik. Bisa jadi itu melambangkan puncak dunia yang berhasil dicapai manusia. Dan di titik inilah nama Dzulkarnain sering dikaitkan dengannya. Anggaplah Dzulkarnain benar-benar sampai ke pusat peradaban terbesar zamannya. Apa yang terjadi? Apakah dia silau oleh kekuasaan? Apakah dia mabuk oleh kemegahan? Apakah dia lupa pada Allah? Tidak. Justru kisah Dzulkarnain mengajarkan sebaliknya. Semakin besar kekuasaan yang ia lihat, semakin ia sadar bahwa semua itu sementara. Dia tidak membangun istana untuk dirinya. Dia tidak memaksa manusia menyembahnya. Dia menggunakan kekuasaan untuk menolong. Dalam banyak tafsir, Istana Putih dipahami sebagai simbol dunia. Simbol kekuasaan tertinggi, kemewahan maksimal, pengaruh tanpa batas. Dan pelajaran terbesarnya adalah ini. Dzulkarnain sampai ke puncak dunia, namun tidak berhenti di sana. Dia tahu, tujuan hidup bukan membangun kemegahan, tapi menegakkan keadilan. Dan inilah yang membedakan pemimpin dunia dengan pemimpin yang diridhai Allah. Hari ini kita hidup di dunia yang juga penuh istana putih, gedung tinggi, harta, popularitas, kekuasaan. Semua terlihat indah. Tapi pertanyaannya, apakah kita berhenti di sana? Atau kita gunakan semua itu sebagai jalan taat kepada Allah? Karena kisah Dzulkarnain bukan soal sejauh apa dia pergi, tapi seberapa lurus hatinya tetap berjalan. Jadi, benarkah Dzulkarnain sampai ke Istana Putih? Islam tidak menjawabnya dengan nama dan peta, tapi menjawabnya dengan makna, bahwa kekuasaan setinggi apapun tidak boleh membuat manusia lupa siapa yang memberi. Dan siapapun yang ingin seperti Dzulkarnain harus belajar satu hal, sampai ke puncak dunia tanpa kehilangan arah menuju Allah.